Selamat pagi Bu Selamat Jusro. pagi, Bu Rina. Alhamdulillah, bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat. Ini juga sehat ya, Bu Rina. Alhamdulillah baik juga. Iya. Gimana dengan pekerjaan di sekolah? Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, Bu Rina. Lancar juga ya. Iya. Untuk mengajar juga aman-aman saja ya. Oke. Kira-kira ya Bu, terima kasih atas waktunya ya, kita bisa bertemu bersama, kita bisa sharing di sini. Mungkin dari beberapa sharing yang sering kita lakukan, mungkin mau membuat sesuatu yang baru gitu Bu. Iya, saya mau ingin pembelajaran yang inovatif itu. Maksudnya yang anak-anak itu bisa berpikir kritis ataupun berpikir kreatif seperti itu. Berarti ini sudah punya sebuah gambaran baru ya? Ya, sedikit sih, belum semuanya realisasi. Kira-kira rancangan inovatif yang seperti apa yang mau dirancang? Iya, saya mau ambilnya tentang pembelajaran menulis puisi. Biasanya kan kalau anak mau belajar menulis itu kan susah, apalagi menemukan ide. Mereka kan pasti kesusahan untuk mengucapkan, tidak ada kosakata yang mereka dapatkan banyak seperti itu karena kan kurang literasi atau mungkin mereka kurang dilatih seperti itu. Nah, akhirnya saya ingin anak-anak itu bisa menulis puisi dengan baik, nanti dengan adanya media audiovisual, kemudian dikemas dengan tuliskan dalam bentuk kanvas seperti itu, kemudian diposting. Jadi sudah membuat rancangan yang teratur ya? Ya, itu rencananya seperti itu. Nah, yang menjadi latar belakang tadi, apa kok sampai membuat rancangan seperti ini? Iya, tadi yang pertama mungkin anak tadi yang kurang bisa menemukan ide itu, terus kosakata yang diperoleh juga mungkin belum banyak. Kemudian menentukan tema kan kadang-kadang juga susah gitu. Kalau diberikan tema bebas, kadang mereka ya bebas tapi belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk mungkin ya ada ide, ada literasi yang kurang, sudah pernah melakukan nggak untuk menambah literasi mereka? Ya, biasanya sebelum membaca itu membaca terlebih dahulu. Membaca aja. Bagaimana respon anak-anak ketika seperti itu? Ketika membaca ya namanya anak beda-beda, ada yang langsung paham seperti itu dengan isinya, ada yang memang harus ketika mengulas lagi gitu untuk anak yang agak susah. Untuk anak yang susah gimana? Sudah ada solusi sebenarnya ya. Kalau anak yang susah ya didekati, terus kemudian diberitahu lagi untuk membaca lagi. Banyak. Temanya ini ngambil tentang puisi ya? Iya, tentang menulis puisi. Kenapa ngambil tentang puisi? Iya, karena kalau menulis puisi kan curahan hati anak ya. Jadi kan sebenarnya kita tuh sudah bisa mengetahui kehidupan anak itu seperti apa sih lewat puisi seperti itu. Untuk aspek-aspek yang dimunculkan apa dalam pelajaran ini? Aspek seperti sikapnya, ya kayak di dalam menulis puisi kan tidak mungkin gotong royong ya, karena kan memang setiap individu punya daya kreativitas sendiri-sendiri. Itu kan kemudian gotong royong juga ada, tetapi dalam kelompokannya untuk menentukan. Nanti rencananya saya menyajikan 2 videonya itu berbeda, tetapi saya melihat kan anak-anak di sini kan ada yang dari wilayahnya wilayah Rembang ya, bisa wilayah Rembang itu kan ada yang pesisir, ada yang daerah pegunungan. Jadi kan mereka otomatis kan kalau di daerah pesisir kan belum tentu mereka bisa merasakan daerah pegunungan. Sebaliknya dengan itu, nah makanya kayak di 2 video itu nanti mereka memilih menentukan mana yang akan dijadikan sebuah puisi. Jadi tidak jauh dari mereka. Kemudian ini untuk pembelajaran kelas berapa? Kelas 10 ya. Kebetulan ngajar di kelas 10 ya. Oke. Kemudian pelaksanaannya mungkin besok kita bisa langsung praktek. Oke. Berarti besok saya akan coba di kelasnya Bu Jusro untuk melihat tentang praktek mengajar. Nanti kira-kira apa yang bisa kita sharingkan lagi, mungkin ada permasalahan atau mungkin ada
sesuatu hal yang bisa kita diskusikan bersama. Nanti kita bisa melakukan kegiatan uji kembali ya. Selama ini ketika melakukan perencanaan, apakah sudah ada permasalahan atau masih aman-aman saja atau seperti apa? Ada permasalahan paling di Anaknya seperti apa? Kalau menurut Tanya, bagaimana misalkan anaknya itu mungkin kurang konsentrasi atau bagaimana? Konsentrasi ya, nah kalau konsentrasi kan masing-masing mesti punya berbeda-beda ya caranya. Mungkin kalau justru mengatasi ketika di pembelajarannya seperti apa? Kalau saya itu ketika pertama menjelaskan, berarti kan harus satu anak dulu masuknya, mereka harus melihat saya dulu gitu kan. Nah setelah itu kalau mereka diberi instruksi ya, nah mereka baru melaksanakan. Tetapi kan kadang ada anak yang salah satu anak yang susah ketika konsentrasi, akhirnya kan mereka harus mengulang lagi gitu. Ini belum paham itu yang terkadang kita pengennya lari cepat, akhirnya kan beda gitu. Seiring dengan menyesuaikan anak seperti itu bagaimana? Ada saran? Oh ya, nanti kita lebih speak lagi di pascanya ya, sangat mengasihkan sekali ya. Oke, khususnya mungkin kegiatan pra observasi kita lakukan sampai sini. Kita ketemu besok untuk saya stay di kelas justru untuk kegiatan pembelajaran. Sampai jumpa besok justru. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Cisnu. Kembali lagi ya. Ya. Terima kasih atas waktunya di siang hari ini. Kita bisa bertemu lagi setelah kegiatan pra, kemudian observasi di kelas, dan sekarang kita lanjutkan dengan kegiatan pasca observasi. Bagaimana Bu perasaannya tadi setelah mengajar? Oh, alhamdulillah ya senang. Ada juga sedikit senang juga ada, sedih juga ada. Beberapa anak yang mungkin masih kesusahan gitu ya, tetapi juga ada yang semangat seperti itu. Untuk sedihnya itu kenapa? Lebih ke apanya? Ya mungkin kalau mereka merangkai kata itu agak kesusahan seperti itu, tetapi banyak kok anak yang sudah bisa merangkai kata dengan baik. Memang kan kalau merangkai kata harus dilatih terus menerus seperti itu. Untuk kendala lainnya ada nggak ketika pembelajaran tadi? Kendala lainnya sih belum, tidak ada sepertinya, tidak ada yang terlalu urgent yang penting seperti itu. Tapi dalam sebuah kelompok mereka sudah bekerja sama dengan baik untuk melakukan tema dengan mandiri. Mungkin ada salah satu anak yang sedikit masih pasif dalam kelompokan itu. Jadi guru harus tetap harus mengingatkan dan diskusi bareng, anak temannya diajar. Berarti sudah ada melakukan komunikasi ya, justru tadi ya dengan anak-anak yang kurang pasif ya. Oke. Kemudian dari permasalahan tadi yang disebutkan dari anak pasif, dari minat anak kurang berliterasi ya. Nah, mungkin ada permasalahan lagi nggak ketika tadi melakukan pembelajaran? Masalahnya sejauh ini belum ada ya, cuma tadi itu kalau mereka kurang literasi otomatis kan akan mempengaruhi gaya menulisnya mereka. Padahal kan kalau menulis kan harus banyak yang dibaca, banyak yang diketahui wawasannya. Tetapi kalau kemarin kan menggunakan media audiovisual, mereka juga berliterasi dengan video itu kan. Tapi kan kembali lagi mereka juga bisa menyambungkan dengan pengalamannya mereka, karena saya tidak mengambil jauh dari apa yang mereka dapatkan, jadi kan agak sedikit mudah seperti itu. Untuk respon anaknya seperti apa? Menarik sekali, anaknya sangat antusias, apalagi kalau ketika itu menggunakan Canva, jadi mereka suka juga. Selain dia mengutarakan inspirasinya, mereka juga mendesain, dia juga menuliskan alhamdulillah dia PF ya, produksi film, dia juga dibekali dengan desain. Berarti Canva sudah memberikan pelatihan gitu? Ya sebelumnya diberitahu, sebelum pas pembelajaran diberitahu, anak-anak diberitahu nanti menggunakan Canva ya. Jadi
Jadi kalian bisa mulai desain apapun yang kalian suka. Gitu ya. Terus untuk apa namanya respon anak kan bagus. Kemudian ada nggak guru yang ikut kolaborasi dalam pembelajaran ini? Belum ada sih. Belum masih ada. Berarti masih sendiri ya. Nah, kira-kira kedepannya setelah melihat pembelajaran ini kok melihat anak responnya bagus, kemudian pembelajarannya menarik, kira-kira di bayangan Bu Jusnul membuat seperti apa kolaborasi dengan gurunya? Terus Kalau misalkan tadi kan kalau misalkan kondisi kalau pakai Canva mungkin bisa memakai kalau sama guru produktif ya. Jadi saya menilai substansi isinya. Nah, guru produktif mungkin menilai sebuah hasil dari desainnya seperti itu, apakah sudah sesuai dengan warnanya. kira-kira respon guru produktif seperti apa ya? Sudah pernah belum melakukan apa namanya? Bertanya Gimana? ya sejauh ini belum bertanya lagi, tetapi pas di awal-awal pernah seperti itu. Ketercapaiannya gimana pembelajaran ini? Pencapaiannya pembelajarannya sangat dikatakan sudah tuntas semua. Kalau saya lihat dari kemarin sudah tuntas semua, berarti kan mereka memang sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan pembelajarannya, karena mereka sudah bisa menulis. Meskipun banyak catatan ada yang mungkin kata-katanya belum menggunakan bahasa majasnya belum lengkap seperti itu. Oke, selain apa namanya pembiasaan literasi, ada trik lain nggak Bu untuk menambah skill mereka dalam berbahasa Indonesia? Mungkin berbicara. Kalau saya sudah menerapkan juga, jadi di dalam sebuah pembelajaran itu, misalnya berbicara ya, misalnya dia maju seperti itu, maju terus. Nah sebelumnya ada seorang anak yang menjadi MC-nya, ada seorang anak yang penilai. Jadi saya menyiapkan gambar observasi mereka menilai. Jadi anak tidak hanya saya yang menilai, tetapi teman-temannya yang menilai. Berarti dalam kelompok itu mereka memiliki peran sendiri-sendiri gitu ya. Tetapi pembelajarannya ya. sama-sama berjalan tadi berbeda, Pak ya, substansi materinya yang mengenai harapan untuk anaknya sendiri seperti apa setelah pembelajaran ini? Ya, harapannya kalau menulis kan namanya sebuah karya pasti akan dipublikasikan ya. Dan dia punya bekal menulis. Nah, sebenarnya bahasa Indonesia kan banyak nanti pengalamannya, dia bisa menulis. Kemudian kalau dia bisa menulis dengan baik kan bisa tulisannya dikirimkan ke media sosial atau dikirimkan ke media cetak. Bahkan dia bisa juga mendapatkan penghasilan dari situ. Nah, pengennya gurunya kan, pengennya saya seperti itu, anak dibekali ilmu tentang seperti itu. Nah, ketika ada lomba, ketika ada event-event yang mereka bisa ikuti, bisa tambahkan hasilnya mereka. Mungkin ada ide lain Bu setelah pembelajaran ini Bu Jusnul agar sukses ya, kemudian punya nggak ide lain, saya ingin mengembangkan seperti ini gitu mungkin Yang dalam bahasa Indonesia ya pastinya ya tadi saya kan lebih sukanya ke ranah menulis ya, maksudnya mungkin anak-anak juga kalau menulis itu agak susah, jadi itu tadi mungkin anak-anak dibiasakan menulis terus dilatih kemudian kalau ada event-event ada bisa apa itu bisa dimasukkan karena sedikit refleksi dari pengajar seperti apa? Ya, refleksi mengajar yang pertama tadi ya, yang sebelum pembelajaran ini anak kurang fokus, anak susah mencari ide, kemudian mungkin gurunya juga belum mengajarkan model yang terbaik ya, model yang tepat untuk anaknya. Jadi anak cenderung pasif seperti itu. Tapi dengan adanya ini anak sedikit banyak lebih bisa. Berarti Bu Jusnul pada pembelajaran kali ini merasa sudah mampu menciptakan siswa yang awalnya pasif dan kurang menyukai akan literasi
interaksi ini berubah menjadi mereka dengan gemar literasi dan juga mampu melakukan pembelajaran dengan baik. Terima kasih ya Bu Cisnul atas waktunya. Kita sudah beberapa hari ini bersama ya dari kegiatan pra hingga pasca yang sharing ini mungkin meskipun tidak terlalu panjang, tetapi dengan Bu Cisnul mampu menerapkan ide-idenya, mampu mengutarakan permasalahannya apa beserta solusi yang dibuat itu bisa membuat kita lebih plong lah ya. Maksudnya diskusi ini bisa bermakna gitu, tidak hanya sekedar kita tidak hanya sekedar diskusi ya, tapi bisa menciptakan ide yang brilian untuk siswa-siswa ya. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu ya. Tetap semangat dalam dunia pendidikan. Sampai jumpa di lain kesempatan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Mas Rosi. Mohon Mas Rosi. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa untuk kalian masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Mas Rosi yang telah memimpin berdoa. Nah, sebelum memulai pembelajaran, saya akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Anis Alifah, hadir. Anis, angkat tangan saja Mbak. Arif Hilmi, kalau yang kemarin kita pernah gajah itu yang berarti besar, tapi kita mengubah menjadi lawan katanya. Besar yang berarti kecil. Kalau semut yang berarti besar. Gajah, semut, gajah kecil. Oke. Semut besar. Silakan Mbak Puput. Menganalisis unsur pembangun puisi. Ada yang masih ingat berapa ya unsur pembangun puisi? Ada berapa? Ada 2. Unsur apa saja? Unsur fisik dan unsur negatif. Unsur fisik meliputi apa saja? Imansi, diksi ya. Kemudian rima, tipografi. Apalagi satunya kata. Hati ada berapa? 4 ya betul. Aku bahasa Rifah. Tema, kemudian amanat. Terus ada dan rasa. Nah ini nanti kita akan belajar tentang pembelajaran tulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangun puisi dengan model pembelajaran project based learning ya. Jadi nanti di akhir kalian akan memproduksi satu puisi sesuai dengan tema yang kalian tujuan dan manfaat pembelajarannya. Ketika di dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa mengungkapkan perasaan kalian, perasaan sedih, perasaan senang, kecewa, misalnya seperti itu ya, ke dalam bentuk puisi. Jadi kalian bisa berpikir kritis ataupun berpikir kreatif dalam menghasilkan sebuah puisi yang benar. Sebelumnya saya akan membagikan bahan ajarnya terlebih dahulu. Bentar, silakan dibagi per anak. Pernah kalian tulis puisi? Pernah. Puisi apa yang biasa kalian tulis? Puisi guru, apalagi siapa yang pernah? Puisi ibu, bahan ajar halaman ke-7. Siapa yang ingin maju membacakan puisi ini? Saya Bu. Ya, monggo Mbak Nana. Ya, yang keras ya Mbak Nana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri, saya akan membacakan puisi bersamamu guruku. Ketika aku menatap langit, tingginya takkan dapat kurai berjinjing. Tapi tatkala aku menatap bumi. Terima kasih tepuk tangan untuk Mbak Nabila ya. Baik, alhamdulillah. Bagaimana pembacaan puisi dari Mbak Nabila? Mbak Nabila
yang bisa? Iya. Guru yang telah membimbing. Guru yang telah membimbing. Membimbing apa siapa Mbak? Murid. Nah, jika kita simpulkan, isi puisi tersebut adalah yaitu guru yang selalu memberikan ilmu. Personifikasi yang apa? Bagian apa Mbak Rezihan? Aku bisa merangkul mimpi seluas itu ya. Bisa ya? Itu berarti majelis juga ya, anak ya. Saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok lagi. Kalau ini kan kemarin masih kelompok menganalisis ya. Nah sekarang kita akan membagi kelompok menulis puisi ya. Gitu ya anak-anak ya. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, saya bacakan dulu. Kelompok 1, Eva ada? Ya. Hafaz? Ya. Sofi? Ya. Bukan kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Kelompok 1 di sini, 2, 3, dan 4. Penyusunan jadwal proyek. Nah nantinya kita kesepakatan ya. Jadi dalam 2 pertemuan ini kalian harus menuliskan, membuat sebuah puisi yang kemudian nanti ditulis di mana? Di Canva. Penyusunan jadwal proyek. Berarti ada 2 pertemuan. Belum dapat apa? Kurang 1. Ini lebih 1 apa? Sudah lengkap? Sudah semua dapat nih? Ya silakan ditulis pertemuan pertama nih. Pertemuan pertama betul. Di sini ya Mas? Di sini aja langsung. Onji. Ini kan di LKPD. Di sini pertemuan ke-1. Oke. Menyajikan 2 video. Kemarin untuk pembagian kelompok kita sudah bersepakat ya, pembagian kelompok yang dekat dengan pegunungan, jadi nanti dapatnya video tentang pegunungan. Kelompok 1 rata-rata rumahnya pegunungan apa? Pegunungan ya Mbak ya? Oh ya, itu sesuai ya, itu satu ya. Tapi kalian bisa mengamati semuanya, gitu ya. Kenapa? Karena nanti kalian bisa saling memberikan masukan. Di saat warga lain merambah hutan, Tarsono dan keluarga justru mengajak warga sekitar untuk tetap menjaga hutan Gunung Lasem. Kedua ya, untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Pada tahun 2012, nelayan kota ini tercatat berjumlah hampir 20.000 orang. Peningkatan hasil perikanan terbang pun tercatat nomor 1. Oke, dibaca. Petunjuk LKPD 1. Oke. 1. Bergabung dengan kelompok. Sudah bergabung. 2. Baik. Menyimak video kehidupan masyarakat terbang. Oke. 3. Menentukan isi video. Ya. 4. Menentukan tema dalam video yang diamati. Kalian simpulkan menjadi apa? Menentukan sebuah boleh browsing ya, boleh browsing dari internet, cari pegunungan Rakitan, ya Rakitan Rembang. Betul. Yang ketiga temanya apa? Air, Disimak mata air ya. lestari pepohonannya, sejuk dan indah. Permainan tradisional masih dimainkan anak-anak kecil. Iya, permainan mas tradisional. Temanya kondisi alam apa? Pegunungan. Iya, kondisi lingkungan alam pegunungan. Sesuai dengan video tadi ya Nana? Sesuai. Coba dibaca dulu petunjuk LKPD 2 Bahasa Rifa. LKPD 2. 1. Menentukan imaji, majas, rima, dan amanat. 2. Menyesuaikan dengan isi dan tema dalam video. Majas, imaji, rima, dan amanat nanti bisa kalian susun menjadi sebuah puisi yang sangat indah. Teksnya di sini Mbak. Oke, monggo. Iya, ini bisa. Iya, bisa masih. Ya, lanjut Mbak. Mas. Majas apa? Majas. Lihat kan? Majas dari mana Majas? Iya, ini Majas.
tugas, imaji, rima, dan amanat serta sesuaikan tema. 3. Setelah itu ketiklah di Canva dan unggah di Instagram. Nah, kita untuk menulis sebuah puisi. Dari diksi itu apa anak-anak? Pemilihan kata. Dari kata-kata yang sesuai tadi, sesuai dengan tema. Kalian bentuk secara bagus menjadi sebuah puisi. Yang minimal 2-3 bait itu ya anak-anak ya. 2 orang pelaut, doa nelayan, sang pelaut yang berjuang. Ini perjuangan semua nih kelompok 4 nih. Terus laut dan nelayan nih. Sudah tadi ya sang pelaut. Nah, iya, terus Mbak apa? Gunungku yang keras sedikit. Mbak Rani judulnya apa? Alamku. Kok alamkunya alamku yang indah ini alamkunya apa? Silakan dibuka aplikasi Canva-nya, diketik di Canva-nya. Ya. Yang sudah bisa langsung mengunggah. Oh iya, udah 3. Ini deburan ombak ini Mas siapa ini? Oh Mas Yusa ya, bagus ya. Ya kayak seperti ini anak-anak ya karyanya ya. Ya. Mas Yusa, oh Mas Yusa yang mau maju baik. Kelompok 4 Aruf ya, silakan Mas Aruf. Pertama dari kelompok 4 akan membacakan sebuah puisi. Oh iya, silakan. Seorang pelaut, pekerjaanmu sungguh mulia. Semoga Tuhan selalu melindungimu dan selalu menjagamu dari mara bahaya. Baik, alhamdulillah selesai semua. Tepuk tangan untuk kelompok 1 tadi punyanya Mbak Puput. Apakah sesuai dengan temanya disajikan? Ya. Nah, alhamdulillah sudah semua ya, sudah banyak yang sudah mengunggah tugasnya. Apa kesulitan kalian dalam menulis sebuah puisi? Kesulitannya apa kira-kira? Mengambil ide inti pokoknya, ya. Apa? Menyusun katanya dikumpulkan LKPD-nya. Bisa saling membaca puisi-puisinya kalian ya di Instagram ini #10PF SMK Cendekia Lasem, bisa kalian saling berkomentar. Refleksinya tadi kita tentang apa? Belajar tentang apa? Menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangun puisi. Masih ada langkah-langkah menyusun diksi ke dalam bentuk puisi sesuai dengan tema. Yang pertama apa? Menentukan tema. Sudah semuanya tadi ya? Ya. Yang kedua menentukan kemudian imaji, kemudian pemilihan dan amanah. Yang ketiga menyusun diksi ke dalam bentuk puisi. Nah, untuk pelajaran selanjutnya, tindak lanjut selanjutnya adalah kalian bisa mempelajari mengenai membaca puisi di rumah. Silakan berdoa terlebih dahulu, disiapkan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita doa mulai. Hari ini sebelum saya akhiri, hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok. Belajarlah seolah-olah kamu hidup selamanya. Ini dari seorang Mahatma Gandhi. Saya akhiri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.